Tahun politik itu memang cukup seru, selalu ada informasi baru, berita-berita baru yang cukup mengejutkan, di luar dari perkiraan masyarakat pada umumnya, dan itu selalu terjadi di setiap harinya. Baru-baru kita mengetahui ada sebuah keputusan yang mungkin cukup kontroversial, yaitu dari Mahkamah Konstitusi, di mana melegalkan atau membolehkan kepada siapapun yang ingin menjadi capres meskipun di bawah dari umur 40 tahun, asalkan dengan syarat dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ya, simpelnya dia sudah berpengalaman lah di dalam tata pemerintahan. Cuma ini kebijakan cukup bisa dibilang kontroversial. Ada beberapa pihak yang bilang karena memang seolah-olah ini by design, apalagi ketua MK-nya adalah berhubungan dekat secara saudara dengan Bapak Presiden kita. Jadi seolah-olah keputusan ini by design untuk mempermudah sang putra mahkota untuk bisa ikut kontestasi politik di kancah nasional. Sebenarnya dinasti politik ini dari dahulu kala sudah banyak dibahas dan prakteknya pun di daerah-daerah sudah banyak terjadi. Tapi seolah-olah kita ya biasa-biasa saja. Cuma di tataran nasional ini terjadi menjadi hangat kembali apa itu dinasti politik. Biar lebih mudah bagaimana kalau kita bahas apa itu dinasti politik, biar kita juga sama-sama paham dan seberapa besar sudah terjadi di Indonesia. Politik dinasti itu adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Dinasti politik sendiri sangat identik dengan kerajaan, di mana sang raja atau ayahnya itu akan mewariskan kekuasaan kepada anaknya, agar kekuasaan tersebut masih dalam ruang lingkup keluarganya dan tidak direbut oleh orang lain atau pihak lain. Ini banyak terjadi di negara-negara demokrasi, ya salah satunya Indonesia. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, maka secara tidak langsung dia akan memberikan estafet tersebut kepada keluarganya, entah itu anaknya ataupun masih ada berhubungan saudara, sehingga kekuasaan tersebut masih dalam ruang lingkup keluarga intinya dan juga mereka masih memiliki kebebasan untuk bisa menikmati kekuasaan tersebut. Lalu apakah salah praktek tersebut? Ya karena negara kita negara demokrasi, ya pasti acuannya adalah hukum. Ketika memang hukum itu tidak melarang atau membolehkan saja dan tidak ada aturan yang memang membahas untuk melarang seorang generasi penerus melanjutkan kekuasaan ayahnya, ya maka berarti generasi politik ini secara prakteknya boleh-boleh saja dan sah-sah saja, asalkan memang melalui aturan yang berlaku. Mungkin kalau secara hukum itu dibolehkan, tapi mungkin secara etis itu masih menjadi pertanyaan. Karena sebenarnya di negara demokrasi ini, tapi prakteknya ya seperti sistem kerajaan. Kekuasaan itu akan terus diwariskan kepada lingkup keluarganya saja dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin memiliki potensi lebih untuk bisa memimpin suatu daerah tersebut. Nah, ini bisa menjadi hal yang negatif dan juga bisa menjadi hal yang positif. Tinggal bagaimana kita melihat kondisi kekinian seperti apa. Apakah memang dia bisa mengampu atau bertanggung jawab kepada jabatan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah di Indonesia ini, hal-hal praktek-praktek ini itu banyak dilakukan di berbagai daerah. Ya, kita nggak usah ngomongin detailnya lah. Silakan lu semua baca aja beritanya. Banyak banget kepala-kepala daerah yang notabene itu mewariskan kekuasaan ayahnya, mewariskan kekuasaan suaminya, yang dulu suaminya menjadi bupati, lalu istrinya menjadi bupati, itu banyak banget. Apakah itu bisa dikatakan dinasti politik? Kalau kita merujuk kepada pengertian yang tadi gue bahas di awal, mungkin iya. Karena memang masih ada hubungan keluarga. Lalu apakah ini negatif? Ya belum tentu. Karena memang ya setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing dan setiap daerah memiliki perkembangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita melihat apakah ini fair untuk orang lain juga, padahal kita adalah negara demokrasi. Yang notabene kita memberikan kebebasan bersuara kepada siapapun gitu. Apakah memang itu menjawab? Lalu apakah demokrasi dengan sistem dinasti politik ini match atau tidak? Ya itu kembali lagi kepada pemikiran kita, apakah itu memang relevan atau tidak di negara kita ini. Nah, kenapa sebenarnya politik dinasti ini cukup hangat dan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas? Karena memang sebenarnya dari politik dinasti ini akan ada indikasi-indikasi yang memang ke arah negatif. Gue sendiri membaca di website resminya MK, MK tuh pernah membahas. Kalian bisa langsung aja ke website resminya MK, di situ ada membahas tentang pengertian dan juga bahaya-bahaya dari politik dinasti. Di mana dengan adanya praktek-praktek ini, maka akan menghambat sistem kaderisasi.
Kaderisasi di partai itu sebisa mungkin idealnya adalah memang mereka orang-orang partai, dicetak oleh partai tersebut untuk menjadi seorang yang benar-benar bisa mengemban sebuah kewajiban menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif. Nah, bila politik dinasti ini terjadi, maka itu akan menghambat potensi terbentuknya seseorang yang mungkin memang benar-benar capable dalam mengisi posisi-posisi kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, MK juga menyebutkan bahwa dengan adanya politik dinasti ini, itu akan mempermudah pemerintahan yang berbasis keluarga ini untuk melakukan korupsi dari sumber daya alam, lingkungan di daerahnya, dari mulai perizinan, perizinan usaha dan lain-lain, itu akan memudahkan mereka untuk melakukan indikasi korupsi. Dan ditambah dengan adanya kebijakan ini, maka akan mementingkan keluarga-keluarganya sendiri untuk bisa menikmati tempat-tempat strategis-strategis di daerah tersebut, sehingga PAD akan masuk ke keluarganya saja, tidak kepada masyarakat secara umum. Ini MK sendiri yang membahas. Jadi memang sebenarnya MK pun melarang atau mengindikasikan untuk tidak terjadi yang namanya politik dinasti, karena akan ada kecenderungan yang ke arah negatif dibandingkan dari ke arah positifnya itu. Ya sejujurnya sih sebenarnya membahas dinasti politik ini yang nggak akan beres dalam waktu sekejap. Karena memang prakteknya sudah terjadi mungkin sekian tahun yang lalu. Dan sampai dengan saat ini cukup bertahan. Kenapa dinasti politik ini benar-benar terjadi? Ya karena memang sebenarnya kita masih memiliki budaya feodal, di mana dulu kita adalah kumpulan-kumpulan kerajaan-kerajaan yang notabene menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kekerajaan gitu. Nah saat ini dengan ada demokrasi, ya mungkin implikasi dari kerajaan itu masih nempel di dunia demokrasi. Di mana ketika seseorang itu menjabat memiliki kekuasaan, dan mereka menikmati kekuasaan itu seolah-olah tidak ingin kekuasaan tersebut diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungan kerabat atau kedekatan gitu. Maka sebisa mungkin mereka mendesain agar kekuasaan itu tetap berada dalam lingkungannya. Dan ini memang terjadi di Indonesia. Baik dari pemerintahan eksekutif, legislatif, banyak banget. Yang mungkin orang tuanya itu adalah pejabat, itu anak-anaknya pasti ikut pejabat. Itu jadi seolah-olah menjadi hal umum yang mungkin sebenarnya kalau kita tarik kepada arti dinasti politik, ya itu adalah dinasti politik gitu sebenarnya. Saat ini terjadi, dan nggak cuma di tataran nasional, di daerah banyak banget. Teman-teman bisa ngecek sendiri ke daerahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita yang mungkin sebagai masyarakat biasa di luar dari elit perpolitikan nasional itu melihat ini sebagai titik poin seperti apa. Lalu bagaimana kita untuk menyikapi itu? Apakah kita mengokekan atau kita anti terhadap dinasti politik? Dari situlah baru turn of point-nya kita mau ngambil ke arah mana. Apakah kita sebagai orang yang ingin berdemokrasi secara benar, atau memang kita ya fine-fine aja lah dinasti politik, toh juga saat ini pemerintah berjalan-berjalan aja, tidak ada berimpact kepada kita. Omongan gue ini atau pembahasan gue ini tidak akan didengar oleh para pendukung-pendukung capres yang sangat fanatik, karena mau dibilangin apapun mereka pasti ya tidak akan terima gitu. Cuma buat teman-teman yang mungkin masih berpikir bahwa perpolitikan ini cukup seru, cukup menimbang-nimbang beberapa isu terkait politik yang masih netral lah katakanlah seperti itu, ya mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kalau memang kita ingin masuk ke dalam dunia politik sebagai partisipan, ya sebagai pendukung lah ya, karena mungkin kalau kita mau mencalonkan juga kita belum bisa, ya bagaimana kita menentukan sikap di tahun politik ini. Yang lebih seru, yang penting adalah kita sebisa mungkin untuk tetap bersuara, jangan golput, karena ya sebisa mungkin suara kita meskipun sepersekian persen itu cukup berimpact dan juga berkontribusi untuk negara. Selamat menyongsong Indonesia Emas 2045. See you!